Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Andri Maulana dalam program Kabar Tapin untuk edisi hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik di seputar Bumi Ruhi Rahayu Kabupaten Tapin akan segera menemani ruang informasi Anda. Baiklah, kita simak Kabar Tapin selengkapnya. Kita masuki berita yang pertama. PT Kalimantan Prima Persada atau KPP serahkan program CSR di bidang pendidikan kepada pemerintah Kabupaten Tapin. Penyerahan ditandai dengan penandatanganan sertifikat program ABUN oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. ABUN atau Anak Berkualitas untuk Negeri adalah salah satu program CSR Corporate Social Responsibility PT KPP di bidang pendidikan, yakni dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya lokal, khususnya dalam hal karakter. Program yang sudah berjalan selama 1 tahun ini dan sukses diselenggarakan di SMPN 1 Candilara Selatan tersebut, kini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Tapin dengan harapan dapat dilanjutkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Kabupaten Tapin. Kegiatan seremoni penyerahan program ABUN yang dilaksanakan di Pondopo Balahindang Selasa siang tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tapin Haji Supianur. Ya, jadi program ABUN kita mulai di bulan November 2012. Kita melakukan semacam assessment penilaian terhadap sekolah-sekolah yang kita anggap bersedia untuk melakukan perubahan. Karena program ABUN ini intinya memang dimulai dengan sebuah niat gitu dari Sivitas Akademi di sekolah CLS. Apabila mereka tidak punya niat untuk berubah, memang tidak akan berhasil. Nah, kemudian setelah kita pilih dari 6 sekolah, yang terpilih adalah SMP 1 Candilara Selatan. Dan kemudian kita lakukan programnya di mana melibatkan bukan hanya siswa tapi guru-gurunya, dan kemudian bagaimana lingkungan yang ada di sekitar mereka membuat mereka nyaman dan senang untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi intinya memang itu dilakukan setahun, prosesnya cukup panjang dan hasilnya pun tidak bisa langsung dirasakan dalam setahun ini semuanya berubah. Jadi masih ada perlu kegiatan yang berkelanjutan. Rencananya tidak hanya SMP 1 Selatan. Tindak lanjutnya untuk program ABUN ini. Jadi seperti yang kita lihat tadi, kami sudah menyerahkan beberapa dokumentasi yang diharapkan bisa menjadi referensi terutama bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin untuk melanjutkan program ini bukan hanya di Candilara Selatan tapi juga di SMP-SMP yang ada di Kabupaten Tapin, sehingga mudah-mudahan ini menjadi virus positif gitu untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Tapin khususnya dan Kalsel pada umumnya. Nah, untuk Candilara Selatan tentunya semua juga tergantung dari semangat dan konsistensi guru maupun siswa di Candilara Selatan untuk meneruskan apa yang sudah baik yang sudah mereka lakukan di tahun 2013 yang lalu. Rasanya saya melihat mereka positif untuk terus mewujudkan 3 target kita, yaitu siswa-siswa yang positif, proaktif, dan prestatif. Penyerahan program ABUN ditandai dengan penandatanganan sertifikat ABUN oleh Kepala Dinas Kabupaten Tapin. Sebagai simbol diserahkannya program dimaksud kepada pemerintah Kabupaten Tapin. Ari Nurhadi, Ripani, Tapin TV melaporkan. Pendidikan merupakan Pemerintah Kabupaten Tapin sambut baik dan mendukung sepenuhnya program ABUN atau Anak Berkualitas untuk Negeri yang diselenggarakan oleh PT Kalimantan Prima Persada. Dengan adanya program ini diharapkan anak didik bisa memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik serta berkarakter. Pendidikan merupakan salah satu dasar yang wajib dimiliki seseorang, terlebih di era modern sekarang, di mana kebutuhan pendidikan sangat diutamakan bagi generasi muda. Hal demikian tidak lepas dari sorotan PT KPP yang berhasil menjalankan program CSR-nya di bidang pendidikan melalui program ABUN Anak Berkualitas untuk Negeri. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tapin bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin mendukung sepenuhnya program yang telah diselenggarakan oleh PT KPP tersebut. Dengan adanya program tersebut, siswa atau anak didik memiliki kualitas pola pendidikan yang lebih baik dan berkarakter. Ini yang perlu, selama ini kan kita menonton virtual aja, program tuh lebih banyak ke situ. Nah, kita berharap
ada karakternya lah timbul, sehingga dengan timbulnya karakter ini itu akan mendorong kreativitas anak-anak. Kita salah satu katakanlah produk yang kita hanya menuntut intelektual, kita katakanlah selalu mengharap jadi PNS, itu salah satu produk kita karena fokus kepada intelektual. Tetapi kalau kita tadi karakternya kita kembangkan lagi, dia tidak tergantung PNS, dia bisa buka lapangan kerja sendiri nantinya. Nah, ini karakter ini yang belum timbul. Nah, sekarang diuji coba oleh KPP, dan ini mudah-mudahan ada hasilnya yang tadi berupa modal lah, berupa apa tadi. Nah, ini nanti kita jadikan salah satu dasar untuk mengembangkan dunia pendidikan di Kabupaten Tapin, sehingga kita bukan saja unggul di bidang intelektual, tetapi juga unggul di bidang karakter. Rasa ingin maju, rasa ingin unggul itu di karakter anaknya, ya kan Bu ya, di karakter. Nah, tapi di intelektual, kalau intelektual oke lah, kita juara ini ya, tapi kita karakternya itu. Makanya kita melihat di Tapin tadi kan, kalau kita setback ke belakang, itu tadi karena pendidikan kita tadi selalu berharap kepada lapangan kerja PNS. Tapi kalau daerah-daerah lain kan yang karakternya sudah mulai dieksploitasi potensi itu. Nah, itu kan dia tidak ketergantungan kepada dunia PNS, tapi dia begitu dia sudah punya pendidikan, begitu tamat, dia punya, karena daya karakternya tinggi, dia bisa menciptakan lapangan sendiri, tidak ketergantungan, ya kreatif lah intinya. Nah, itulah karena Selanjutnya diharapkan potensi sumber daya lokal akan terus meningkat kualitasnya dan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tapin. Ari Nur Hadi, Ripani, Tapin TV melaporkan. Demi membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas dan memiliki pola pikir yang positif serta berkarakter, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin harapkan program ABUN agar terus berlanjut dan berkembang di sekolah-sekolah lainnya. Setelah sukses menggelar program ABUN Anak Berkualitas untuk Negeri di SMPN 1 Candilara Selatan, kini PT KPP telah menyerahkan secara langsung program tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten Tapin, dengan harapan bisa dilanjutkan sebagaimana mestinya. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Haji Juwaini saat dijumpai usai kegiatan seremoni penyerahan program ABUN mengatakan, seyogyanya program ABUN yang berhasil diselenggarakan oleh PT KPP tersebut agar bisa berlanjut terus-menerus guna membantu pihak sekolah dalam membangun serta menciptakan generasi penerus bangsa yang positif dan berkarakter di bidang pendidikan nantinya. Atas program KPP melalui program ABUN ini kami sangat berterima kasih, dan inilah merupakan wujud nyata bahwa sebenarnya pendidikan itu bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Nah, termasuk dalamnya pengusaha atau perusahaan seperti KPP, alhamdulillah melaksanakan program CSR-nya melalui kegiatan program ABUN namanya. Jadi kalau kita simpulkan, menyambung apa yang disarankan oleh atau disimpulkan Bapak Wakil Bupati, itu tidak lain adalah melalui program kegiatan ini bagaimana menjadikan insan pendidikan khususnya kepala sekolah, guru, murid itu punya konsep diri lah, atau istilahnya self konsep bahasanya itu kan. Jadi konsep diri yang mantap, sehingga dengan punya konsep diri seperti dijelaskan oleh Bapak Wakil Bupati tadi kan, dia punya tekad, punya kemauan, punya ego, sehingga dia bangga, percaya diri, pede istilahnya kan, tidak akan bergantung kepada siapapun, tapi dia akan nantinya mampu berbuat sebaik-baiknya untuk diri dan kemajuan. Itu termasuk. Harapannya gimana? Harapan kedepannya tentu saja program ini kita ingin dilanjutkan dan dilebarkan ke sekolah-sekolah yang lain. Apakah dalam bentuk yang lain, pemandirian, kan kalau ini kan agak dari bawah tadi, kalau CLS tadi kan hanya didobrak mulai awal sekali sampai
guru atau kepala sekolah itu didorong bagaimana supaya sekolah itu cerah, lalu dicat, yang diperbaiki. Yang ini kadang-kadang juga terabaikan. Kepala sekolah sebagai manajer itu kadang-kadang kalau terus disemangati. Jadi kalau dia punya konsep diri tadi kan kepala sekolah, wah bagaimana saya ingin maju sekolah saya ini, tentu saja dia akan berpikir semuanya supaya maju, nyaman, anak dan kawan-kawan guru, dia sendiri sebagai kepala sekolah itu betah berlama-lama di sekolah. Nah itu kan harapan ke depan. Dan seperti itu terinspirasi melalui program. Makasih. Diharapkan program ABUN ini tidak hanya dilaksanakan di SMPN 1 Candilara Selatan, tetapi juga bisa diselenggarakan di sekolah-sekolah lainnya. Ari Nur Hadi, Ripani Tapin TV melaporkan. Masih di seputar pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin bekerja sama dengan Dewan Guru serta OSIS se-Kabupaten Tapin menggelar kegiatan workshop membaca dan menulis di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Rantau beberapa waktu lalu. Digelarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan bakat seni siswa dalam mengekspresikan pikiran mereka hingga menjadi sebuah ide atau gagasan yang kreatif serta inovatif. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin bekerja sama dengan Dewan Guru serta OSIS Kabupaten Tapin menggelar kegiatan workshop membaca dan menulis dengan tema meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa se-Kabupaten Tapin yang bertempat di MTSN 2 Rantau beberapa waktu lalu. Digelarnya kegiatan seperti ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan bakat seni siswa dalam mengekspresikan pikiran mereka serta mampu mengomunikasikan ide-ide dan pandangan kepada orang lain seperti karya tulis, puisi, maupun lukisan sesuai bakat yang dimiliki masing-masing siswa. Dengan adanya pelatihan dan bimbingan seperti ini, siswa seyogyanya mampu mengasah bakat dan kemampuannya di bidang seni agar dapat mengaplikasikannya di lapangan dengan baik dan benar. Pertama, kan kita untuk memberikan bekal pengetahuan kepada anak-anak kita bagaimana cara menulis cerpen yang baik, bagaimana menulis cerpen yang benar dan memiliki kualitas, baik dilihat dari tata bahasanya maupun aturan-aturan yang menyangkut tentang penulisan. Kemudian kita harapkan mereka dapat mencurahkan perasaan mereka lah. Nanti dapat mengaplikasikan, terutama kita lihat hasilnya nanti kalau sudah kita berikan bimbingan dan pelatihan ini kan nanti kita lihat hasilnya terutama di papan-papan dinding. Jadi anak-anak kita tidak merasa lagi ragu-ragu lah menyampaikan perasaan-perasaan yang mereka miliki lewat papan dinding terutama dulu. Dan akhirnya mungkin apabila sudah itu dianggap baik oleh pembina sekolahan, kan bisa kita tampilkan di media-media, baik media surat kabar, media elektronik, dengan harapan anak-anak kita lebih kreatif dan lebih positif untuk menantang masa depan. Ari Pani Tapin TV melaporkan. Pemirsa, demi memacu semangat para siswa dalam kegiatan workshop membaca dan menulis di MTSN 2 Rantau, panitia pelaksana kegiatan workshop hadirkan 3 orang narasumber seniman ternama. Dihadirkannya 3 orang narasumber tersebut diharapkan bisa membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang seni. Pelatihan serta bimbingan pengembangan diri siswa SMP dan SMA sederajat dalam minat baca dan menulis di MTSN 2 Rantau beberapa waktu lalu menghadirkan 3 seniman ternama sekaligus, yakni Bram Lesmana, penulis dan penyair asal Tapin, Gonzales, aktivis teater asal Kota Baru, serta Sandi Firly, seorang penulis novel dan cerpen asal Kota Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, salah satu seniman Tapin sekaligus narasumber, Bram Lesmana, mengatakan kegiatan workshop membaca dan menulis kali ini sangat membantu siswa dalam mengembangkan potensi bakat seni bagi siswa yang memiliki kreativitas tinggi. Anak-anak kita ini sebenarnya mereka punya potensi dan kemampuan yang luar biasa. Cuman yang jadi masalah adalah tidak ada yang memberikan dorongan dan motivasi. Kebetulan
saya sebagai orang yang cukup bertanggung jawab juga dalam bidang sastra di Kabupaten Tapin, karena saya dipercaya oleh kawan-kawan sebagai Ketua Komunitas Sastra Indonesia di Kabupaten Tapin. Itu yang saya bisa, yang saya mampu hanya memberikan pelatihan-pelatihan workshop ke sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah yang kita ajak bekerja sama ini pun mereka dengan keterbatasannya tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah. Ya paling tidak mestinya ada dukungan ya, umpamanya dari bidang pendidikan memberikan semacam DPA SKPD, kemudian dari Dinas Pora Bupar di bidang seni budaya memberikan anggaran untuk itu. Ya apalagi, nah ini kebetulan pada tahun 2014 ini kita akan menjadi tuan rumah Arus Sastra se-Kalimantan Selatan. Dalam Arus Sastra se-Kalimantan Selatan ini DPA SKPD-nya diserahkan ke Dispora Bupar. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi untuk mempersiapkan itu. Di situ Keahlian membaca dan menulis adalah seni yang dapat dikembangkan oleh seseorang melalui pelatihan dan pembelajaran lebih banyak lagi. Hal demikian tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dalam membina dan membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki kreativitas tinggi serta berkembang di bidang seni. Arifani, Tapin TV. Semangat dan dukungan dari Dewan Guru sangat diperlukan bagi siswa di sekolah. Untuk itu, Dewan Guru senantiasa memberikan motivasinya kepada siswa, agar siswa bisa berkembang lebih maju lagi. Hal demikian terlihat saat Dewan Guru dari beberapa sekolah memotivasi siswanya ikut serta dalam kegiatan workshop yang dilaksanakan di MTSN 2 Rantau. Berikut liputannya. Keahlian menulis dan membaca adalah salah satu keterampilan dasar yang dapat diperoleh di sekolah, karena menulis dan membaca merupakan sarana utama dalam komunikasi seseorang. Hal demikian terlihat saat ratusan siswa-siswi se-Kabupaten Tapin mengikuti kegiatan workshop membaca dan menulis di MTSN 2 Rantau yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Salah seorang guru bahasa Indonesia sekaligus Kepala Sekolah SMPN 2 Bakarangan mengatakan, pihaknya sangat mendukung digelarnya workshop kali ini. Pasalnya, dengan pelatihan seperti ini, selain mendapat ilmu, siswa juga bisa mengembangkan lebih jauh bakat seni yang mereka miliki, baik dalam bentuk cerpen ataupun biografi.